Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tutorial dari Microsoft Word, yaitu topik yang akan kita bahas kali ini adalah kita akan mencoba untuk mengenali lebih dekat icon-icon yang ada pada menu dalam Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas icon yang ada pada tab Home atau toolbar Home gitu. Langsung saja. Nah, ini saya sudah membuka dokumen di Microsoft Word. Oke, ada beberapa icon di sini, dikelompokkan dalam clipboard, kemudian ada font, ada paragraph, ada style, itu, kemudian ada editing. Nah, kita akan coba kenali satu persatu. Dimulai dari sebelah kiri dulu. Di sini ada paste, ini adalah untuk menempelkan, jadi hasil dari kopian kita atau dari cut kita gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada kita tetap menjaga format awalnya. Misalkan kita mengcopy sesuatu dan yang kita copy itu memiliki format, nah itu akan tetap dijaga format tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu merge formatting, ini adalah menggabungkan antara format awal dari format yang dimiliki oleh kopian kita dengan format yang tempat kita untuk menempelkan hasil kopian tersebut, itu digabung. Kemudian yang ini keep text only, ini yang disimpan adalah teksnya saja, untuk formatnya itu tidak diikutkan begitu. Agar lebih jelasnya gini, akan kita contohkan. Kita akan meng-cut ini semua. Kita kalau milih semua kita Ctrl A saja, atau kalau bisa diklik 3 kali juga bisa. Ini kita cut atau Ctrl X, Ctrl X. Kemudian ini mau kita paste. Nah, agar kelihatan jelas untuk formatnya, tadi kan yang kita copy kan huruf miring semuanya. Kemudian itu juga ini formatnya rata kanan kiri. Kemudian kalau kita pilih ini akan tetap sama seperti format awalnya. Kemudian kalau ini itu akan digabung dengan format dari halaman tersebut, di mana halaman yang kita tempeli ini dia formatnya masih rata kiri, jadi seperti ini. Jadi akan yang akan kita tempelkan juga ikut rata kiri. Kemudian kalau kita pilih keep stack only, itu format yang dimiliki oleh kopian kita tadi itu akan dihapus semuanya, diganti dengan teks tanpa format apapun. Jadi formatnya mengikuti yang ada dalam halaman ini begitu. Itu oke, misalkan seperti ini tadi. Nah, itu adalah tadi fungsi dari paste ini. Selain itu juga ada paste spesial. Ini ada banyak sekali. Nah, ini bisa dipilih di sini. Kemudian ini ada copy, itu untuk kita mau mengkat atau kita mau copy. Caranya adalah dengan kita blok dulu. Kalau kita blok satu kata, kita klik 2 kali saja. Kalau satu paragraf kita klik 3 kali. Nah, gini. Atau kita Ctrl A. Kalau Ctrl A itu semuanya. Di sini misalkan ada beberapa paragraf, mau kita blok semuanya, ya tinggal kita Ctrl A. Nah, icon ini akan aktif apabila kita sudah memblok sesuatu. Kalau kita belum memblok apapun, icon ini tidak akan aktif. Artinya adalah ketika kita mau mengklik juga tidak akan berhasil gitu. Begitu. Nah, contohnya tadi gini, setelah kita memblok, nah ini akan aktif. Mau kita cut atau kita copy, terserah kita. Kemudian untuk format painter,
di sini digunakan untuk mengcopy format. Jadi bukan mengcopy katanya atau mengcopy tulisannya ini, tetapi yang di-copy adalah formatnya. Oke, misalkan bagaimana? Misalkan di sini saya juga buat ini saja. Saya buat yang sama saja. Oke, ini formatnya biasa tanpa italic. Nah, kedua paragraf ini formatnya itu berbeda. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa mengcopy format ini? Kita copy, kemudian ini juga kita samakan formatnya dengan yang atas. Caranya adalah tinggal kita klik saja untuk mana yang mau kita copy formatnya, kemudian kita klik format painter, kita klik samakan gini, kita klik format painter. Oke, ini kita blok untuk mana yang mau kita paste. Oke, gitu. Nah, sekarang formatnya antara yang atas dengan yang bawah itu sama. Sama juga misalkan gini, kita juga bisa mengcopy penomoran, juga bisa menggunakan format painter itu. Misalkan ketika Anda mengetik sesuatu di sini, misalkan Anda menggunakan penomoran atau numbering, misalkan saya tulis awal misalkan. Kemudian di sini mau Anda ketikkan adalah akhir. Nah, akhir ini dia sebenarnya adalah mengikuti penomoran yang ada di awal ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita format painter saja, kemudian kita klik. Jadi penomorannya akan mengikuti yang kita copy formatnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke icon berikutnya, yaitu di sini ada font. Font di sini yang ditampilkan ini adalah jenis fontnya, yaitu tadi Calibri. Ini bisa kita pilih mau Times New Roman, Arial Narrow maupun yang lain. Kemudian ini adalah untuk ukuran dari font tersebut yang mau kita pilih itu seperti apa. Kemudian ini adalah kita ketika mau mengetikkan itu size-nya atau ukurannya itu akan membesar. Kalau ini untuk mengecilkan font size-nya atau ukuran fontnya, begitu. Misalkan seperti apa? Oke, ketika kita mau mengetikkan ini, kita mungkin kesulitan untuk mengklik ini, kemudian kita pilih, atau kita bisa menggunakan cara ini. Oh, saya mau 14. Oh, ini kita mau 16. Misalkan kalau kita mau menurunkan, kita mau 14 saja. Oke, langsung kita turunkan seperti ini. Atau bisa menggunakan shortcut, yaitu adalah Ctrl plus tanda lebih besar atau lebih dari. Kalau untuk menurunkan itu Ctrl dengan kurang dari. Jadi kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan juga tombol kurang dari, gitu. Kemudian ini adalah icon untuk kita merubah case-nya. Oke, contohnya apa? Contohnya misalkan kita blok ini beberapa kata ini, atau kita blok semuanya juga bisa. Kemudian ini adalah ada sentence case, ini untuk huruf besarnya ada di awal saja atau di awal kalimat. Sentence case. Ini ada di awal kalimat. Ini sudah depannya huruf besar, kalau lowercase ini huruf kecil semuanya. Nah, tadi kan belum kelihatan untuk sentence case. Nah, sekarang saya coba. Nah, ini yang besar itu huruf yang depan saja,
depan atau awal kalimat setelah titik itu. Jadi kalau yang belakang ini sudah ada huruf besar juga, maka tidak akan dirubah, karena yang di sini adalah kita rubah adalah huruf besar di awal kalimat saja. Kemudian uppercase ini untuk semuanya. Untuk semuanya itu kita rubah menjadi huruf besar. Kalau ini kita rubah capital each word, ini setiap kata itu menggunakan huruf kapital yang awalan kata itu. Terus untuk case ini kebalikannya, awal kata ini menggunakan huruf kecil, kemudian huruf berikutnya itu menggunakan huruf besar. Nah seperti ini, yang depan huruf kecil, D putih, D nya kecil, putihnya ini yang besar itu. Oke, tadi belum dirubah, bisa dirubah. Terus apalagi ya, terus ini untuk merubah menjadi huruf tebal atau bold. Kalau ini huruf miring atau italic, kemudian ini underline untuk garis bawah. Nah di underline ini itu kita bisa memilih bentuk dari garis bawahnya. Ini untuk garis biasa, kemudian ini untuk garis double, ini untuk garis tebal satu, kemudian ini untuk garis putus-putus, ini juga putus-putus, dan seterusnya. Nah mau pilih yang mana bisa dipilih di sini. Kemudian di sebelahnya di sini ada strike through, itu untuk garis dicoret tengahnya atau katanya dicoret tengahnya gitu. Kemudian kalau ini untuk subscript atau subscript, ini untuk kata yang kecil di sebelahnya. Misalkan gini, awal L nya ini kita buat subscript. Nah seperti ini contohnya. Kalau ini superscript, ini kebalikannya, ini untuk pangkat gitu. Kemudian ini untuk efek dari fontnya, mau kita buat efek seperti apa, outline-nya, shadow, reflection, glow, ini bisa kita pilih semua kita. Kemudian ini untuk memberikan punya untuk highlight. Contohnya misalkan kita kasih highlight warna kuning atau warna hijau. Kemudian kalau ini adalah untuk warna dari fontnya. Warna dari fontnya. Misalkan kita pilih merah. Nah, seperti itu. Kita pilih hitam. Kemudian icon yang ini adalah untuk menghapus semua format. Nah, yang awalnya dia menggunakan penomoran, sekarang format dari penomorannya itu sudah dihapus. Nah misalkan kita tidak jadi, nah kita bisa klik icon undo, atau ada shortcutnya yaitu Ctrl Z. Nah itu. Kemudian ini adalah untuk penomorannya atau untuk memberikan list. Kalau ini adalah bentuknya menggunakan simbol-simbol, misalkan seperti ini. Nah simbolnya kita gunakan untuk list. Kemudian kalau ini kita menggunakan penomorannya formatnya bisa ditentukan di sini, mau format yang mana, misalkan format 1 titik atau 1 kurung tutup atau ABC. Nah bisa dipilih di situ. Kemudian ini untuk multi level list, jadi ada list yang kita buat multi level. Nah di sini bisa kita hubungkan dengan heading 1, heading 2 misalkan seperti itu, bisa kita atur di situ. Contohnya misalkan ini bisa kita define new seperti itu. Nah di sini ada tampilan define new multi level list. Nah di sini bisa kita atur semau kita. Contohnya adalah misalkan
Kalau ini tampilannya masih belum lengkap, tinggal kita klik more saja. More. Nah, ini untuk levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 gitu. Kemudian di sini bisa kita hubungkan dengan style tertentu. Dengan style 1, oke. Oke, no style juga bisa. Kita hubungkan antara levelnya dengan stylenya. Stylenya menggunakan heading berapa, atau di sini ada pengaturan stylenya nanti ada di bagian sini. Misalkan di level 2 di sini kita menggunakan penomoran. Misalkan kalau kita contohkan adalah di bab dan subbab. Misalkan yang satu ini adalah babnya, katakan ini babnya, ini subbabnya. Berarti dia menggunakan, misalkan kalau bab 1 berarti 1.1, 1.2, berarti kita menggunakan penomoran ini. Oke, dan kita letakkan kursor di depan. Nah, yang depan ini nantinya mau kita gunakan untuk babnya. Misalkan bab 1 berarti nanti 1.1, 1.2 begitu. Berarti kita includekan level number ini dari level 1. Nah, ini akan ya agak sedikit aneh sih. Tapi agar lebih mudahnya gini, saya rubah dulu seperti ini. Nah, ini akan kelihatan bahwa yang depan ini adalah nanti untuk yang level 1-nya, kemudian yang level 2-nya itu menggunakan level 1 titik berapa. Nah, bisa kita tambahkan, ini kan belum ada titiknya, 1 titik, nah seperti ini bisa. Nah, kalau ini misalkan format kita kembali menggunakan penomoran, ini tadi saya rubah agar tidak bingung, tidak kelihatan. Nah, untuk legal style numbering ini misalkan di level 1 kita rubah dulu. Di level 1 misalkan penomorannya menggunakan huruf Romawi, kan maka di level 2 akan ikut. Nah, seharusnya kan tidak seperti ini, harusnya 1.1 begitu, 1.2. Nah, untuk merubahnya kita menggunakan legal style numbering. Nah, ini tetap akan mengikuti level 1-nya, tetapi di sini nomornya tidak menggunakan Romawi, tetapi menggunakan format nomor biasa. Gitu. Oke. Oke, misalkan dicontohkan ini dianggap sebagai babnya. Oke, kita anggap ini sebagai subbabnya. Tinggal bagaimana? Tinggal kita seperti ini saja. Kita rubah list levelnya. List levelnya sekarang ini mau kita buat dia sebagai subbab. Oke, kita klik saja, kita rubah. Nah, dia akan mengikuti bab awalnya. Bab ini bab 1, kemudian untuk subbabnya 1.1 seperti itu. Oke, kemudian itu sudah. Ini untuk pengaturan indennya. Kita tambahkan. Ini untuk listnya bisa dirubah tadi. Kemudian untuk ini, untuk pengaturan dari paragraf, ini untuk rata kiri, ini untuk tengah atau center. Saya contohkan saja, ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kanan kiri. Oke, kemudian ini untuk paragrafnya menggunakan berapa, misalkan 1,5. Misalkan sebelumnya atau di setelahnya paragraf kita mau kasih spasi juga bisa. Ini untuk menambahkan sebelum paragraf, ini untuk setelah paragraf. Oke, terus ini shading kita contohkan. Nah, ini untuk memberikan warna di belakang dari paragraf. Terus ini digunakan untuk memberikan garis. Misalkan di paragraf ini kita buatkan garis merker, oke, atau garis bawah saja boleh. Nah, itu tergantung kebutuhan kita.
Kemudian ini untuk mensorting atau mengurutkan. Jadi misalkan ini saya hapus dulu. Oke, misalkan kita punya dua paragraf, misalkan diawali dengan bidang. Nah, kita mau mengurutkan paragraf ini. Nah, kita blok saja. Nah, ini kita urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan teks secara ascending atau descending, misalkan ascending. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang paragraf yang diawali dengan B itu akan berada di atas dari paragraf yang diawali dengan D. Gitu. Kalau descending kebalikannya, yang huruf terakhir akan diletakkan di awal. Berarti B dengan D kan duluan B. Maka yang D ini diletakkan di awal kalau descending. Berarti pengurutannya secara menurun dari besar dulu ke kecil, atau dari akhir dulu menuju ke awal. Itu kalau ini untuk menampilkan atau untuk menyembunyikan format yang ada. Misalkan gini. Nah, saya aktifkan. Nah, ini adalah tanda enter. Kemudian titik ini adalah tanda spasi. Misalkan di sini saya ketikkan spasi lagi, nah maka akan muncul 2 titik. Spasi lagi muncul 3 titik. Kalau ini misalkan saya tekan enter, nah ini adalah tanda untuk marking untuk enternya. Oke, ini saya sembunyikan lagi. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk style. Style adalah gaya style dari masing-masing kelompok. Misalkan untuk heading 1 ini, misalkan ini saya buat sebagai heading 1. Oke, heading 1. Nah, ini kenapa hilang? Karena tadi formatnya di sini tidak kita hubungkan dengan heading 1. Maka ketika kita klik heading 1, dia akan format penomorannya akan hilang. Oke, misalkan loh, heading 1 saya pengennya itu tidak seperti ini. Pengen saya itu ya misalkan hurufnya warnanya hitam, kemudian cetak tebal, ukurannya misalkan 12. Bisa kita rubah dengan cara klik kanan modify. Nah, heading 1, nah ini hurufnya misalkan kita pilih warna hitam tebal, ukurannya kita menggunakan ukuran 12. Misalkan jenis fontnya sama, kita samakan saja. Kemudian ini untuk update otomatis. Kemudian ini juga kalau kita klik itu nanti kalau dokumen baru menggunakan template ini itu akan tetap ikut untuk formatnya. Sekarang gini kita klik oke. Nah, sekarang untuk heading 1 formatnya sudah berubah. Misalkan ini juga kita buat heading 1. Nah, ini juga akan berubah. Itu kita undo, Ctrl Z, seperti itu untuk style. Kemudian ini find digunakan untuk mencari kata tertentu. Oke, misalkan ini find replace, ini juga ada kaitannya. Kalau kita mau mencari saja ya kita menggunakan find. Kalau kita ingin merubah katanya, misalkan bidang di sini mau kita rubah semuanya menjadi huruf besar, atau Indonesia ini kita rubah menjadi huruf besar semuanya. Berarti kita cari dulu apakah ada Indonesia. Oke. Nah, ini ada 4 hasilnya. Nah, kalau mau kita replace bisa kita klik ini, atau kita di sini juga ada replace. Oke, misalkan kita buat huruf kecil juga, kita samakan Indonesia. Kita buat huruf awalnya menjadi huruf besar. Nah, ini kalau kita mau mereplace satu kata saja yang ada Indonesianya, ya kita klik replace. Kalau kita ingin merubah semuanya menjadi awalan huruf besar Indonesianya, kita replace all. Nah, ini 4 sudah dirubah.
kita lihat. Oke, sekarang ini Indonesia sudah menggunakan huruf besar, juga sudah huruf besar begitu. Kemudian kalau select ini tadi kita mau select semuanya, select all, atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl A. Kalau select object ini kita klik objeknya yang mau kita select. Atau panel ini juga. Oke, seperti ini. Misalkan oke, ini untuk select saja. Atau cara yang paling mudah ya tadi, kalau kita mau melakukan select untuk satu kata ya tinggal kita klik 2 kali saja. Kalau satu paragraf kita klik 3 kali, atau beberapa kata tertentu saja ya kita bisa menggunakan mouse kita untuk melakukan select di mana yang kita inginkan. Itu saya kira untuk pertemuan ini cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.